Oke, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf pada kesempatan ini Bapak mengganggu kegiatan kalian. Dalam hal ini, sebelum memulai acara pada bimbingan klasikal pada saat ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu, berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, silakan. Oke, berdoa selesai. Bagaimana kabar kalian? Saya harapkan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat tanpa ada halangan suatu apapun, dan tetap menjaga kesehatan karena ini di era pandemi. Tetap menjaga pola makan dan jangan lupa untuk berolahraga. Oh iya, pada kesempatan ini dalam bimbingan klasikal ini saya memberikan materi berkaitan dengan strategi belajar di era pandemi, terutama dalam strategi belajar daring. Ya, tujuan saya memberikan materi ini berkaitan dengan yang pertama, tahap pengenalan terlebih dahulu, yaitu peserta didik dapat menyimpulkan strategi belajar online di era pandemi. Kemudian yang nomor 2, dalam tujuan tahap akomodasi, konseling meyakini strategi belajar online di era pandemi yang bermanfaat untuk dirinya. Kemudian dalam tahap tindakan, konseling atau peserta didik dapat mengembangkan strategi belajar daring di era pandemi. Untuk meningkat waktu, karena ini jamnya terbatas, ini saya akan mencoba mempresentasikan terkait materi tentang strategi di belajar daring di era pandemi ini. Saya akan mencoba menampilkan videonya. Bentar. Nah, ini bisa kelihatan. Pemirsa, para pelajar di Kabupaten Humbang Hasudutan, Sumatera Utara kesulitan. Mereka pun harus naik ke perbukitan. Di pondok ini, mereka Nah, ini di Sumatera Utara ada belajarnya sampai naik ke bukit dari sekolah untuk mencari sinyal seperti ini. Selain sulit sinyal internet, ternyata tidak semua siswa ini memiliki handphone yang memadai untuk menggunakan aplikasi yang dipersyaratkan, yakni Google Meet. Mereka harus menumpang ke handphone milik temannya dan melakukan belajar bersama. Kan bukan semuanya orang yang punya Android gitu, Pak. Terus orang tua kami juga, Pak, petani gitu, nggak selamanya bisa beli paket gitu kan, Pak. Terus ketiga itu jaringan, Pak. Jaringan itu seringkali lelet, Pak, sehingga kami itu susah buat ini jaringan juga mempengaruhi tugas kami kepada guru, sehingga kami juga, Pak, nilai kami juga, Pak, kalau kayak gitu menurun juga ya kan. Terus soal Android itu kan, Pak, mahal juga ya kan. Nggak semua siswa yang punya Android, apalagi kan kami seperti saya juga sendiri, saya tidak memiliki Android, Pak, sehingga saya tuh harus minjam ke tetangga gitu, Pak, dan nggak enak juga kan tiap hari minjam. Dan yang terakhir, Pak, nggak enak gitu, Pak, nggak tatap muka, nggak kenal guru lagi gitu, Pak. Kalau misalnya Zoom meeting kan, Pak, mau menguras banyak apa? Kuota gitu kan. ya. Ini Zoom meeting kuotanya banyak sekali, beda dengan Google Meet. Zoom meeting itu 60 menit aja menghilangkan 2 giga kuotanya. Walaupun menurut mereka belajar Jaringannya seperti tidak semuanya siswa memiliki handphone, memiliki HP Android terima, dan barulah bisa mereka belajar daring. di SMKN 1 Dolok Sanggul ini, total murid berjumlah 1.236 siswa. Aktivitas belajar mengajar di sekolah ini masih belum diperkenankan melalui metode tatap muka. Nah, sama dengan di sekolah kita juga belum diperbolehkan belajar secara tatap muka, tapi menggunakan PJJ. Nah, sampai segitu cara untuk belajar daring. Nah, di sini yang menjadi latar belakang permasalahannya. Jadi di tengah wabah penyebaran virus corona di Indonesia telah membuat banyak sekolah dan kampus yang menggugurkan proses pembelajaran secara tatap muka. Nah, ini Mendikbud menjelaskan
daerah melibatkan sekolah karena khawatir dengan penyebaran virus corona jenis baru atau COVID-19 di wilayah masing-masing. Kemudian, walaupun sementara kegiatan belajar mengajar di sekolah dibubarkan, bukan berarti membuat proses belajar tetap berhenti. Jadi, semua siswa bisa dilakukan dengan solusi pendidikan berbasis teknologi. Seperti itu. Nah, yaitu yang di sini yang saya bahas adalah pengertian tentang daring. Jadi, kalian itu belajar PJJ itu jangan-jangan tidak tahu maksudnya apa. Jadi, daring adalah akronim dalam jaringan. Jadi, terhubung melalui jaringan komputer, internet, dan sebagainya. Jadi, pembelajaran daring adalah metode belajar yang menggunakan model interaktif berbasis internet dan learning atau manajemen sistem LMS. Seperti itu. Nah, kemudian perbedaan daring dengan luring. Nah, menurut KBBI, luring adalah akronim dari ini. Kemudian luring itu merupakan sistem pembelajaran yang memerlukan tatap muka. Misalnya saat siswa dan mahasiswa belajar melalui buku pegangan siswa atau mahasiswa dan tenaga pengajar, seperti itu. Nah, ini saya jelaskan singkat-singkat. Nah, kemudian untuk sekolah kita di SMK Pancasila 2 Jatisrono, kita menggunakan metode belajar melalui aplikasi WhatsApp dan Google Classroom. Karena apa? Apabila semua guru itu menggunakan seperti ini, video conference, Google Meet atau Zoom, nanti takutnya apa yang disampaikan dari Bapak Ibu guru itu tidak bisa diterima kalian semua. Nah, itu tadi terkait masalah jaringan, seperti yang video saya sampaikan tadi. Kemudian terkait masalah handphone-nya atau smartphone-nya itu tidak kompatibel dengan atau tidak, istilahnya kalian belum bisa memiliki handphone yang sesuai dengan yang diharapkan oleh aplikasi dan sebagainya itu. Nah, maka daripada itu dari pihak sekolah memutuskan menggunakan WhatsApp dan Google Classroom sebagai sarana untuk media pembelajaran, yaitu yang familiar dan tidak menguras banyak kuota dan anak-anak bisa menggunakannya. Kemudian dalam pembelajaran ini daring itu yang pertama yang diharuskan sesuai dengan tujuan yang saya sampaikan tadi, yaitu kalian dalam pembelajarannya harus tetapkan manajemen waktu. Jadi harus bisa mengatur waktu belajar dengan tepat. Kemudian kerjakan dengan fokus tugas yang dibebankan oleh guru atau diberikan oleh guru. Jadi apa yang menjadi tugas dari Bapak Ibu guru, mata pelajaran terutama, itu kalian harus fokus. Jadi yang dikerjakan yang pertama yang mana dulu, jangan online hal-hal yang tidak perlu mengenai proses pembelajaran. Kemudian persiapkan teknologi yang dibutuhkan. Nah, ini terutama untuk handphone yang misalnya batu nentek pas wayai pelajaran. Nah, itu silahkan sebelumnya harus mempersiapkan terlebih dahulu teknologinya. Terutama nanti bagi yang sudah punya laptop dan sebagainya, itu juga lebih baik digunakan dalam proses pembelajaran karena tugas kalian adalah belajar. Kemudian yang ketiga, belajar dengan serius. Jadi penting bagi siswa apabila fokus dalam belajar dan konsisten terhadap waktu yang telah ditetapkan, waktu belajar, terutama jadwal-jadwal yang telah ditetapkan dari pihak sekolah. Jangan sampai jadwal-jadwal yang ditetapkan itu kalian menghiraukan. Karena apa? Itu nanti kalau sudah sistem luringnya itu berjalan atau sistem daringnya sudah tidak berjalan atau kondisi COVID-nya sudah hilang, itu nanti kalian sudah terbiasa dengan jadwal-jadwal yang telah ditetapkan oleh Bapak Ibu guru. Kemudian yang keempat adalah jaga komunikasi. Jadi walaupun dalam keadaan daring, dalam keadaan PJJ ini, kalian harus tetap menjaga komunikasi antara guru atau pengajar dan rekan-rekan satu kelas terutama. Seperti itu. Selanjutnya, setelah kalian memahami atau mengerti atau dalam artian bisa melaksanakan tujuan-tujuan yang saya sampaikan tadi, itu silahkan kalian dalam Google Classroom yang akan saya sampaikan di kemudian setelah ini, itu silahkan kalian diskusi dengan teman satu kelompok dengan cara memberikan pertanyaan kepada anggota kelompok lain, seperti itu. Nah, sesuai yang ada di GCR, sehingga nanti tercipta berbagai pertanyaan kritis. Kemudian dalam hal ini nanti silahkan kalian mengisi LKPD yang saya share dalam Google Classroom.
di kelas BK terutama itu. Jadi ini nanti menjadi tugas kalian. Jadi apa yang kalian amati di sini di video itu tadi, yang Bapak sampaikan, yang Bapak terangkan itu tadi, silahkan kalian benar-benar cermati, benar-benar pahami, dan kalian melaksanakannya atau melakukan kegiatan atau lembar kerja kegiatan peserta didik di Google Classroom yang akan Bapak share di WA group per kelas masing-masing, seperti itu. Nah, dari sini apakah ada yang ditanyakan? Saya rasa mungkin tidak ada yang ditanyakan. Mungkin untuk pertemuan kali ini saya cukupkan sekian. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.